Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nafsi, NIM 05055033, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video singkat bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan memilih perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, di mana ada masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, yang diawali dengan tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan muncul karena perbedaan pandangan mengenai bentuk negara dan banyaknya pemberontakan. Peristiwa penting apa sih di masa awal kemerdekaan? Nah, peristiwa pentingnya adalah sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai yang tercerminnya adalah persatuan Indonesia yang sila ketiga, yaitu semangat menyatukan bangsa yang beragam. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi generasi muda adalah harus menjaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kita lanjut ke masa Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1960. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia berbentuk negara federal. Namun rakyat menolak sistem ini karena dianggap memecah persatuan. Nilai yang tercermin di dalam RIS, masa RIS adalah persatuan Indonesia dengan kembalinya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah persatuan harus selalu dijaga agar bangsa tidak terpecah oleh kepentingan golongan. Kita lanjut ke masa demokrasi terpimpin. Diawali di tahun 1959 sampai 1965 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dan Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara. Namun praktik politik pada masa ini cenderung otoriter. Nilai yang tercermin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi generasi muda adalah demokrasi sejati harus melibatkan rakyat dan menjunjung musyawarah, bukan kekuasaan sepihak. Kita lanjut ke masa Orde Baru di awal tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah Soeharto menekankan stabilitas dan pembangunan dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal melalui program P4 pada tahun 1978. Namun, penerapannya sering bersifat formal dan membatasi kebebasan. Nilai yang tercermin pada masa Orde Baru adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, dengan adanya pembangunan ekonomi dan pemerataan. Pelajaran yang bisa diambil oleh generasi muda seperti saya adalah Pancasila harus diamalkan secara nyata, bukan hanya sebagai simbol. Generasi muda perlu menegakkan keadilan dan kejujuran. Kita lanjut ke terakhir, masa reformasi di awal tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi menandai perubahan besar menuju demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun muncul tantangan baru seperti korupsi dan intoleransi. Peristiwa penting di masa reformasi adalah gerakan reformasi pada tahun 1998 menuntut keadilan dan pemerintahan yang bersih. Nilai yang tercermin pada masa reformasi adalah keadilan sosial dan kerakyatan dengan semangat memperjuangkan keadilan dan hak rakyat. Pelajaran yang bisa diambil oleh generasi muda adalah harus menjunjung kejujuran, berani menyuarakan kebenaran, serta berperan aktif membangun bangsa dengan semangat Pancasila. Nah, dari kelima yang sudah saya bahas, Pancasila tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nilai-nilainya seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan tetap relevan hingga kini. Generasi muda hendaknya tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam sikap, tindakan, dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.